Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Eh, saya akan membagi cara tutor atau cara prinsip kerja dari sebuah rangkaian power supply. Yang mana power supply ini adalah power supply untuk mesin Next Parabola. Jadi saya akan membagi prinsip kerjanya atau cara kerjanya gimana, fungsi tiap-tiap komponen ini bagaimana, dan saya akan membaginya. Oke, mari kita menuju ke meja kerja. Oke, mari kita belajar untuk cara atau prinsip kerja dari sebuah power supply ini. Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus wajib mengetahuinya yang bagian atau blok-bloknya ini. Di bagian ini adalah bagian blok primer atau blok tegangan masuk dari PLN, listrik PLN dari sini. Lalu keluaran ini bagian sekundernya, yaitu untuk membagi tegangan yang tertulis di sini ada 24, 20, kurangnya 15 dan 5 volt atau 3,3. Jadi, kita mulai dari sini. Dari rangkaian primer. Rangkaian primernya dari tampak atasnya seperti ini. Ada dioda, ada resistor atau ini fuse-nya. Tapi di sini bentuknya dikasihnya adalah resistor, dan ini ada kapasitor. Fungsinya ini untuk menghilangkan noise pada perangkat elektronik yang ada di rumah kita yang hidupnya bersamaan. Ini menghilangkan noise fungsinya. Ada kapasitor. Ini ada kapasitor juga untuk filter atau penghalus tegangan. Dan ada IC. IC-nya fungsinya untuk merespon sebuah tegangan, atau bisa nanti menyuplainya untuk menghidupkan lompatan arus yang ada di trafo switchingnya ini nanti. Ya, juga ada autocoupler, transistor, dan dioda di bagian primernya. Ada juga dioda 3 buah, dan kapasitor, filter atau penghalusnya juga ada. Jadi bedanya primer dan sekunder ini sama. Dia sama-sama mempunyai dioda, juga kapasitor, dan sama. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya atau prinsip kerjanya. Itu sumber arusnya itu dari mana ke mana ke mana ke mana. Oke, saya mulai dari ini. Stop kontak atau arus PLN yang masuk ke sini. Jadi di sini dia melanjutkan ke fuse. Ini fuse-nya tadi atau resistor. Jadi apabila terjadi konslet di rangkaian sekunder atau primer, nanti fuse-nya ini memutuskan tegangan yang drop atau yang over. Oke, lanjut ke sini. Fuse ke sini. Sini ada dioda 2 buah. Jadi di sini masih tegangannya masih tegangan AC. Jadi
kita mengukurnya di multi ini nanti di AC nya, di tegangan AC. Jadi setelah tegangan AC ini melewati fuse, melewati dioda, di keluaran dioda ini itu udah DC. Yang ini di sini sudah DC nantinya. Jadi fungsi diodanya ini sama dengan fungsinya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, ya. Itu sama biasa ada juga diodanya yang pakainya dioda bridge. Kalau sini masih dioda yang kayak gini ya kan. Ya, setelah tegangannya di sini dirubah oleh dioda, jadi di sini udah DC. Udah DC. Lalu menuju ke sebuah kapasitor atau sebagai filternya untuk penghalus tegangan ke sini, ke IC-nya ini nanti. IC yang ini tadi. Jadi setelah tegangannya di sini bekerja dengan normal, kita perlu memperhatikan apa sih kerja dari sebuah rangkaian ini apa. Jadi setelah kita mengukur atau prinsip kerjanya kita sudah paham, jalurnya ke sini atau ke sini, semuanya untuk tegangan itu untuk fungsinya untuk menghidupkan atau menyuplai tegangan yang ada di switching ini, trafo switching ini ya. Jadi seluruh kalau andaikan aman, jadi switching ini nanti bekerja di sini ya, masuk ada tegangan di tiap-tiap kaki trafo switchingnya tadi ini. Apabila tidak ada, berarti bagian primernya ini tidak bekerja dengan normal atau tidak sempurna. Oke, kita lanjut ke bagian sekunder ini. Jadi di bagian sekunder ini juga sama ya, sudah saya jelaskan dari awal tadi. Jadi juga jadi di kaki trafo switching ini juga masih AC. Ini masih AC tegangannya. Lalu lanjut ke sini dioda tadi, dioda yang ini. Fungsinya sama. Jadi dioda ini penyiarannya nanti untuk mengubah arus yang kesininya menjadi DC. 3 buah dioda ini fungsinya sama ini bagian primernya tadi. Jadi setelah keluaran dioda ini itu ada kakinya menuju ke kapasitor ya. Kapasitor ini fungsinya untuk memfilter atau menghalus tegangan yang menuju ke sini. Ada tegangan 15 volt, begitu juga ke sini ada 20 volt, ada yang 15 volt, dan dioda yang besar ini untuk tegangan 3,3 atau tegangan yang menuju ke 3,3 volt dan ke sini, ke transistor ini. Transistor ini fungsinya untuk memberi sinyal atau frekuensi ke sini, ke IC primernya ini, agar supaya IC-nya ini nanti kalau sudah dikasih dideteksinya atau diberi informasi, maka IC ini bekerja untuk mengeluarkan tegangan yang ada di sini, yang di keluaran ini tadi, trafo switching. Oke, jadi IC ini bekerja setelah diberi oleh
ini autocouplernya dan transistor ini untuk memberi informasi untuk supaya ini nanti bekerja biar tidak error atau tidak memerintahkan berapa keluaran yang dibutuhkan di sini. Oke. Jadi kalau perintahnya di sini tidak atau rusak di sini, perintahnya tidak ada di sini, jadi IC ini tidak merespon. IC-nya ini tidak merespon bahwa perintahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh trafo switchingnya ini. Oke. Barulah dia bekerja. Apabila tegangannya di sini normal, bekerjalah IC-nya ini, barulah keluar di sini arus 24 volt atau 20 volt dan 15 volt dan FDD-nya 3,3 atau 5 volt. Sederhana, ya cukup sederhana sebuah rangkaian ini, tapi kalau kita tidak memahaminya, prinsip kerja tiap komponen ini, maka kita dibuat pusing pula, ya kan? Jadi kita harus memahami prinsip kerjanya. Mulai dari sini tadi di bagian AC-nya kita cek menuju ke fuse menuju ke kapasitor ini atau untuk penyaring noise. Lanjut ke dioda penyearah yang mengubah arus DC mengubah arus AC ke DC. Lanjut ke kapasitor untuk penghalus tegangannya yang menuju ke IC ini. Jadi supaya IC inilah baru bekerja untuk merespon ini. Keluaran di sini, keluaran yang untuk sekundernya. Oke, kita balikkan ya seperti ini. Lalu dia bekerja dan diresponnya oleh IC ini, autocoupler ini, supaya tegangan yang dikeluarkan ini normal, frekuensi yang dikasihnya ini normal atau ini sama dengan otaknya. Jadi dia perintahkan sekian volt untuk keluaran ini, sekian volt untuk keluaran ini. IC inilah untuk mendeteksi, mengasih informasi ke IC ini. Oke. Sekian cara sederhana prinsip kerja sebuah power supply digital. Next parabola. Jadi simple, kita hanya perlu memahami ini. Oke, terima kasih. Semoga cara saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.